Apakah gue ngepost ini untuk impress orang lain supaya kagum sama gue, atau gue cuma pengen express diri gue? Sebagai manusia kita bisa grow kalau kita punya yang namanya beginner's mind. Halo Sobat Nanda, kembali lagi di podcast Nanda Tanya. Kali ini ditemani oleh saya Indira Melik. Seiring dengan perkembangannya teknologi, akses terhadap informasi apapun itu, termasuk terhadap bisnis dan entrepreneurship ini semakin mudah. Dimana ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda ketika mau mulai bisnis. Ini akses terhadap informasi ini masing-masing orang exposure-nya sudah kurang lebih sama. Nah, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa banget, dimana dia adalah seorang pebisnis sukses yang sudah memulai bisnisnya dari usia yang sangat muda, dan kebetulan juga adalah seorang aktivis Buddhis juga. Ya, dia talenta bukan adalah Yasa Singgi. Hai Indira, apa kabar? Hai Yasa, baik. Gimana kabarnya? Baik, ya, luar biasa ya. Oke, kita mungkin seperti yang tadi saya gimana nih kita ngomongnya gue lu aja kali. Boleh, ya. Oke, iya. Yang tadi kayak gue bilang kan zaman sekarang persaingan kita bisa bilang udah ketat banget ya, dimana semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi gitu. Semua orang, kalau kita lihat nih generasi makin muda nih semakin seneng aja gitu memulai bisnis gitu dari usia yang sangat muda. Nah, sebagai orang yang memang juga memulai bisnis dari usia sangat-sangat muda, 19 tahun bukan sih kalau nggak salah? Ya, itu apa sih waktu itu yang menjadi sebuah motivasi? Mungkin boleh diceritain, dan mungkin boleh diceritain kira-kira yang sudah ditemukan selama perjalanan gitu kira-kira. Oke, siap. Ya. Jadi memang gue mulai bisnis yang serius itu di umur 19. Tapi sebenarnya kalau coba-cobanya itu udah lumayan lama, dari umur sekitar 15-16 tahun Indira waktu itu. Gue mungkin cerita kenapa dulu waktu itu bisa tertarik sama dunia bisnis. Sebenarnya gue terlahir di keluarga yang bukan pengusaha, background keluarga. Bokap gue kerja kantoran, nyokap gue juga kerja kantoran. Gue anak ketiga dari 3 bersaudara, dan kakak gue juga semuanya kerja kantoran. Sebenarnya nggak ada yang jadi pengusaha dari keluarga gue. Nah, tapi kenapa waktu itu kepikiran untuk mulai usaha? Sebenarnya ini bisa dibilang ada blessing in disguise lah. Jadi waktu gue masuk ke SMA 1, waktu itu bokap gue pernah kena serangan jantung. Jadi bokap kena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah, dan dokter mendiagnosa papa gue harus operasi pasang ring pada saat itu. Nah, lalu papa gue itu bilang ke keluarga, kalau misalnya penyakit saya makin parah dan harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak, jangan pakai uang keluarga, uang tabungan keluarga untuk biaya penyakit saya, tapi pakai uang keluarga untuk biaya pendidikan anak-anak. Karena pada saat itu gue masih SMA 1, gue punya kakak kedua baru masuk kuliah. Jadi untuk beban pendidikan lumayan panjang waktu itu. Nah, kalimat itu yang akhirnya menjadi titik balik gue di era waktu itu. Karena sebelum kejadian itu gue nggak pernah mikir tuh gue pengen ngapain, gue mau ke kuliah di mana, mau ngapain setelah kuliah tuh nggak ada bayangan sama sekali. Gue cuma gue itu sekolah, yang penting main sama teman, ketawa-ketawa, terus pulang, udah gitu-gitu aja. Tapi sejak kejadian itu gue mulai mikir, gila ya, si bokap gue ini sacrifice buat keluarga, terutama buat sekolah gue tuh lumayan besar. Dan kan gue anak terakhir, anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti kan gue beban pendidikan terakhir nih, ya kan? Si bokap nyokap harus kerja sampai setidaknya gue selesai kuliah. Gue mulai ngitung tuh waktu itu, gue kalau selesai kuliah masih berapa tahun lagi, berarti bokap gue, nyokap gue kerja berapa tahun lagi. Gue mikir kasian juga ya, mereka harus masih kerja lumayan lama. Nah, dari situlah akhirnya gue mulai punya semangat untuk mulai cari uang sendiri. Jadi sejak gue umur 16 tahun, gue sudah mulai bilang ke orang tua gue, gak usah kasih uang jajan lagi gitu. Akhirnya gue cuma dibayarin uang SPP sekolah dari SMA. Terus akhirnya sejak kuliah umur 18 sampai hari ini, akhirnya gue udah mulai mandiri dan gantian support ke orang tua. Wah, luar Jadi ceritanya biasa gitu. ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya sebelum dari yang 19 tahun tadi itu sebenarnya udah mulai banyak coba-coba ya, betul. Sambil sekolah gitu. Sambil sekolah. Jadi baru jadi gini, yang 19 tahun itu waktu pertama kali gue mulai bisnis sepatu. Tapi sebenarnya bisnis sepatu itu bukan bisnis yang pertama. Bisnis sepatu itu adalah bisnis yang keempat.
gitu. Jadi dulu gue sempat coba jualan lampu hias, jualan kaos dari Tanah Abang, jualan kuliner, kedai kopi, baru akhirnya si sepatu. Nah sepatu itu umur 19 tahun yang sampai sekarang masih jalan. Oh oke, nice. Keren banget. Nah kalau yang kita tahu nih Yasa selain dari bisnisnya yang sukses gitu kan, juga dikenal kalau kita di kalangan Buddhis kan seorang aktivis juga ya. Mulai mulai mengenal Buddhis nih dari kecil atau gimana nih? Kebetulan bokap nyokap itu ketemunya aja dari temen di wihara. Oh, gitu. Satu wihara gitu hitungannya. Jadi bokap nyokap gua memang aktif dulu di wihara, di Kebayoran Lama, di Biohoktek Chengsin waktu itu. Jadi ketemu di sana, tumbuh besar di sana, menikah di sana juga gitu kan. Jadi memang aktivis lah dari mereka muda. Jadinya pas udah punya anak-anak, ada gua dan kakak-kakak gua. Kami dari kecil itu akhirnya diajarin gitu. Jadi beruntungnya gue dari awal tuh ya sudah dikasih tahu soal Buddhis itu seperti apa. Terus dari kecil gue ingat banget Dir, dulu kan hari Minggu tuh susah banget ya kalau kita mau pergi keluar rumah karena ada TV tuh film bagus semua kan. Iya betul, Doraemon dan teman-temannya. Lain-lain kan. Tapi nggak boleh. Gue dulu waktu kecil itu bokap gue udah siapin becak di depan rumah untuk lu berangkat pergi sekolah minggu. Oke, wow. Gitu. Jadi dulu gue ngerasa aduh males banget dah nih dipaksa pergi kan, gue pengen nonton kartun gitu. Tapi hari ini sih gue bersyukur karena dipaksa itu ya gue jadi mengerti Buddhis lebih baik gitu. Dari situ sih pertama kali mengenal Buddhis ya dari orang tua, dan diajarin dulu pergi ke wihara dari kecil gitu. Ada nggak selama misalnya tadi kan di depan juga lu ada menceritakan sebenarnya beberapa pengalaman-pengalaman yang menjadi titik balik. Ada nggak sih sebenarnya ini kayak apa dari pengetahuan, terutama pengetahuan Buddhis yang dipelajarin sebelumnya itu juga menjadi sebuah kayak bahan pertimbangan ketika mikir kayak gue harus do something atau apa gitu. Ada nggak nih yang dari situ gitu, dari pengetahuan Buddhis itu? Mungkin kalau coba gue refleksikan ke belakang. Misalnya gini, dulu dari kecil itu gue diajarin banget sama yang namanya bakti soal orang tua. Bukan cuma diajarin tapi gue melihat secara langsung. Misalnya, jadi kan di rumah gue tuh gue tinggal ada popo gue. Jadi orang tuanya mama gue, popo gue. Nah gue melihat sendiri bagaimana mama gue dan papa gue itu berbakti ke popo gue gitu. Jadi gue melihat secara langsung nih bagaimana mereka berbakti ke orang tuanya masing-masing gitu. Jadi itu pun secara tidak langsung memberikan gue pelajaran kan. Oh berarti gue pengen juga berbakti kayak orang tua gue berbakti ke orang tuanya gitu. Di dalam Buddhis kan ditekanin bakti di Sigalowada Sutta, itu bagaimana kita berbakti kepada orang tua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pas lagi Imlek, ini juga campuran sih sama tradisi Chinese ya, sama budaya Chinese. Gue itu punya kebiasaan di keluarga, culture di keluarga, setiap Imlek tuh kita sujud namaskara ke orang tua gitu. Jadi nggak dari kecil banget sih, kayaknya tuh waktu itu mulai SMP kali ya. Mulai SMP itu gue mulai diajarin dari wihara tuh. Di wihara tuh ada acara Imlek, terus diajarin kalau lagi Imlek itu bagusnya itu adalah namaskara, say thank you, say sorry sama orang tua selama setahun terakhir. Wah itu pertama kali Imlek terus kita sujud, wah tuh nangis banget tuh Dir, sedih banget kan. Tapi itu akhirnya memupuk rasa bakti mungkin ya, lama-lama ke orang tua. Jadi gue punya pendapat bahwa sebelum kita pengen hormat sama yang lain, hormat sama orang-orang suci yang lain yang udah nggak ada gitu, yang pertama kali kita hormatin ya yang ada di depan mata kita dulu. Yang depan mata kita ya orang tua kita gitu. Itu yang gue sangat percaya. Jadi waktu titik balik itu pas bokap gue sakit dan bokap gue bilang, kalau sampai sakit gue parah jangan pakai uang keluarga, gue merasa wah gila ya, sacrifice orang tua tuh luar biasa banget. Gue jadi keinginan untuk berbakti jadi muncul lebih kan. Jadi ngerasa gila, orang tua udah luar biasa, masih sakit aja masih mikirinnya pendidikan gue dan kakak gue waktu itu. Jadi rasanya fondasi yang ditekankan itu soal bakti kepada orang tua itu yang akhirnya muncul pada saat ada turning point itu. I see. Wah menarik banget, luar biasa banget. Tapi memang bakti terhadap orang tua itu penting banget ya, dimana kayak sebenarnya
kalau di Buddhis juga kita ada bicara soal hukum karma gitu kan. Terkadang jangankan kita tidak berbakti ya, maksudnya terkadang kalau misalnya kita nggak dengerin aja gitu, misalnya nggak dengerin kata orang tua, kadang kalau di Buddhis kita bisa bilang hukum karma karena mungkin melawan orang tua atau apa, mungkin di luar sana juga ada ibarat kata kualat gitu. Kualat, iya gitu. Jadi memang bakti terhadap orang tua itu penting banget ya gitu, dan itu juga ternyata menjadi sebuah motivasi tersendiri buat biasa dalam berbisnis. Nah, betul. Kita kalau bicara lagi nih lanjut nih setelah mulai berbisnis dan akhirnya kan di usia 19 tahun itu dimana sudah mulai bisnis yang sepatu dan akhirnya seperti sekarang kan, seperti kesuksesan yang sekarang. Pernah nggak sih mikir kayak gini nih? Jadi kalau di Buddhis itu kan kita tuh ada bicara soal tidak kekal, hukum ketidakkekalan. Terus juga ada namanya kita kalau ada apa itu harus tahu untuk bersyukur, mengontrol untuk mengontrol hawa nafsu gitu misalkan. Pernah nggak sih mikir kayak, aduh ini karena bisnis kan pasti mau cuan, ngejar gitu kan gitu. Pernah nggak sih mikir, aduh ini sebenarnya bertentangan nggak sih sama Buddhis gitu? Pernah nggak mikir kayak gitu? Waktu sebelum kita mulai podcast ini, kan Indira kasih nih pertanyaannya. Gue juga sampai demam nih baca pertanyaannya nih. Buset, ini pertanyaannya susah banget nih. Mungkin gue coba jawab dari pengalaman gue. Jadi mungkin jawaban gue ini tidak mewakili jawaban yang sebenarnya mungkin. Maksudnya takutnya jawaban gue ini tidak sesuai dengan apa yang Buddhis sebenarnya gitu ya. Tapi gue coba dari pengalaman gue ya. Itu sebenarnya adalah hal yang gue juga cukup galau sih, Dir, soal hal itu. Bahkan ini gue coba cerita sedikit ya. Waktu sebelum gue bener-bener terjun 100% di bisnis, gue itu galau banget waktu itu mau ngelanjutin kehidupan sebagai perumah tangga atau langsung aja fokus ke spiritual. Oh wow. Jadi gue dulu umur 19 tahun tuh pernah jadi samanera. Di umur 19. I see. Jadi gue kayaknya mengalami early quarter life crisis tuh waktu itu. Banyak orang kan quarter life crisisnya di usia 25. Gue di umur 19 tuh lagi galau-galaunya tuh. Gue ngerasa aduh masa depan gue mau jadi apa ya. Waktu itu gue mikir gitu. Terus salah satu hal yang bikin gue galau adalah gini, Dir. Banyak orang kan gini, misalnya dari usia produktif 20 sampai 60 70 dia fokus cari duit. Tapi pas dia udah usia 70, dia mulai fokus ke spiritual, bener gak? Betul. Karena udah mikirnya udah mau mati nih, harus mulai konsen ke hal-hal yang lebih ke spiritual kan. Nah, gue mikir kalau emang inti hidup ini adalah ke spiritual, kenapa harus nunggu dari umur 20 sampai 70? Kenapa gak dari umur 20 aja kita fokus ke spiritual? Gue sempat mikir kayak gitu. Nah, kalau pengen coba gimana ya? Gue harus coba jadi samanera. Gue harus coba jadi calon biksu. Akhirnya gue waktu itu menekatkan diri gue berangkat aja ke Taiwan. Gue ke Taiwan ke satu temple namanya Fo Guang Shan di Kaohsiung. Gue ikut program monastik ke sana. Tujuannya apa? Gue pengen merasakan sebenarnya apa sih kalau jadi biksu itu kehidupannya kayak gimana. Akhirnya gue coba tuh selama di sana gitu. Dan akhirnya dari sana gue belajar banyak hal lah gitu. Dan menurut gue itu jadi fondasi yang gue jalankan sampai hari ini. Walaupun hari ini gue tidak menjadi seorang biksu, gue memutuskan menjadi seorang perumah tangga. Tapi gue mencoba untuk membawa prinsip-prinsip yang ada di sana ke dalam bisnis gue. Mungkin nggak bisa balance, Dir, gitu. Misalnya anggaplah kayak timbangan. Gue rasa kita sebagai perumah tangga sulit banget untuk 50-50. Berada di tengah, spiritualnya juga bagus, bisnis juga bagus. Gue yakin tuh kayak timbangan yang goyang-goyang terus. Ada kalanya spiritual lagi tinggi banget nih, tapi juga kita harus ingat responsibility. Kita punya istri, punya anak. Kalau ke spiritual terus akhirnya juga kita hilang responsibility. Akhirnya juga malah jadi gak spiritual karena kita menghilangkan tanggung jawab. Berarti kalau udah terlalu condong spiritual, kita harus ingat lagi untuk grounded lagi sama apa yang kita pilih. Fokus lagi ke kehidupan duniawinya. Tapi juga kalau sampai kehidupan duniawinya juga berat banget, harus juga mikir kok gue begini banget ya. Jadi harus mulai diseimbangin lagi gitu. Jadi menurut gue ini adalah seninya menjadi seorang perumah tangga. Dan kita tahu dalam Buddhis itu ada loba dosa moha, ada hukum karma, terus juga semuanya itu tidak kekal. Ya kita berusaha untuk menyeimbangkan di titik tengahnya. Sulit pasti, dan gue rasa juga nggak mungkin benar-benar bisa balance banget. Tapi at least kita coba.
Nah itu cerita pertama. Cerita kedua, gue juga pernah nanya ini ke salah satu Bante, ke salah satu biksu. Jadi waktu itu gue lagi ikut sebuah retret, nama retretnya itu Plum Village. Jadi pas lagi ikut Plum Village tuh gue tanya hal yang mirip Dir sama kayak kita bahas hari ini. Gue tanya gini, waktu itu kalau di Plum Village itu tradisinya manggilnya itu brother. Jadi manggil Bante itu brother. Gue tanya gini, brother, dalam bisnis kita tiap hari itu ngomonginnya target Dir, bener gak? Yeah, harus betul. target kesini, besok harus segini, cuan segini. Kita kalau ngomong sama karyawan harus punya impian yang wah tinggi banget kan. Terus gue tanya, apakah ini nggak kontradiktif ya brother ya sama ajaran Buddhis? Karena di ajaran Buddhis diajarin bahwa jangan melekat sama sesuatu. Betul. Hati-hati punya keinginan karena keinginan itu awal dari penderitaan, gitu kan? Wah itu galau tuh jadinya kan? Gue tanya gitu sama brothernya, sama Bantenya. Yeah. Terus jawabannya sangat bagus dan itu sangat lumayan menyejukkan gue gitu. Dia bilang gini, kalau emang kamu sudah memilih sebagai perumah tangga, ya kamu memang harus jalanin itu. Justru kalau kamu mengerti yang namanya anicca, tidak kekal, kamu mengerti yang namanya mindfulness, hidup di masa kini, kamu belajar meditasi, justru kamu bisa membuat impian-impian yang jauh lebih realistis, katanya. Wow. Kamu lebih bisa membuat rencana yang lebih grounded, yang lebih down to earth, nggak cuma ngawang-ngawang aja. Karena kamu tahu realita yang terjadi itu apa. Banyak orang dia nggak bisa bikin sesuatu rencana yang grounded, yang ngayal aja, ngawang aja. Akhirnya dia terobsesi sama hal yang sebenarnya juga nggak make sense. Akhirnya jadi timbul kekecewaan karena dia terlalu terobsesi sama hal yang sebenarnya agak nggak grounded gitu, agak ngawang-ngawang. Jadi katanya harusnya sebagai seorang Buddhis, kamu mengerti anicca, mengerti hukum ketidakkekalan, mengerti meditasi, belajar hidup di masa kini, harusnya menjadikan kamu menjadi pebisnis yang lebih baik. Gitu. Di situ ya gue jadi ngerasanya kalau gue coba tarik kesimpulannya, sebenarnya sama aja kayak pisau, kayak gunting. Lu pengen pakai buat gunting barang kebutuhan itu bisa, tapi lu mau pakai buat lukain orang juga bisa. Sama juga seperti semua profesi lah ya, mau jadi karyawan atau pengusaha, itu sebenarnya kan hanya sebuah alat. Tapi yang menjadikan itu baik atau enggaknya ya si kitanya sendiri. Gue pernah baca gitu ya, ada quotes yang bilang kekayaan itu, uang itu hanya mengamplify sifat dasar manusia. Jadi kalau misalnya ada manusia jadi jahat gitu ya karena berubah karena uang, mungkin sebenarnya bukan berubah karena uang, tapi sifat dasarnya kayak gitu. Pas ada uang baru ke-amplify, baru kelihatan gitu. Jadi kalau gue coba menjawab, pasti sulit untuk membalancekannya, tapi dengan mengerti Buddhis harusnya menjadikan kita manusia yang lebih baik di profesi apapun itu. Jangan menjadikan konsep-konsep itu malah kita jadi pusing sendiri dan akhirnya kita malah nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Tapi menarik banget ya tadi soal apa namanya, ketika kita sebagai misalnya pebisnis ya bikin target gitu, targetnya ini biasanya orang suka yang kalau tadi mungkin pakai bahasanya ngawang-ngawang, cuman kadang kalau ke pebisnisnya sendiri bisa mikir ini tuh aim for the highest gitu misalnya gitu kan ya. Itu sebenarnya yang mungkin boleh apa namanya sharing dikit yang target yang tidak ngawang, yang lebih realistis, misalnya seperti apa, yang lebih ke tadi misalnya dikombinasikan dengan mindfulness dalam Buddhis misalnya gitu. Mungkin ini ya, mungkin kalau gue coba simpulkan kata kunci itu mungkin lebih ke tidak melekat sama goalnya itu kali ya Dir ya. Jadi mungkin kalau kita bilang impian, sulit untuk bilang ini impian tuh possible atau impossible gitu. Karena ya balik lagi, anything can be happen sebenarnya kan. Tapi yang menjadi masalah adalah respon kita pada saat impian itu tidak tercapai. Rasanya itu yang lebih penting ya. Jadi kenapa dalam Buddhis itu sering mengatakan hati-hati sama keinginan, karena keinginan itu adalah sumber dari penderitaan. Karena pada saat keinginan itu nggak tercapai kan kita selalu kecewa gitu, kita sedih, kita ngerasa terluka gitu. Tapi pada saat misalnya kita punya sebuah keinginan, tapi kita tidak melekat sama keinginan itu, mungkin kita punya kekecewaan akan lebih turun gitu. Jadi kalau gue coba simpulkan, mungkin kata kuncinya di tidak melekat. Boleh aja sih sebenarnya mau punya impian yang sebesar-besar apa, tapi make sure kita punya action plan ke sana. Dan kalau andaikan itu nggak tercapai, ya udah, mungkin emang lu harus belajar untuk
nggak melekat sama apa yang lu kejar itu gitu. Oke, ini sebenarnya menjawab banget karena selama ini teman-teman sekitar gue gitu kan, baik yang Buddhis ataupun non Buddhis gitu suka mempertanyakan gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau orang Buddhis tuh boleh nggak sih ngejar sesuatu gitu kan, punya keinginan dan segala macam. Tapi sebenarnya dengan obrolan kita hari ini sebenarnya cukup ngebuka mata banget nih. Sebenarnya justru bukan karena kita misalnya mau coba spiritual dengan mendalami Buddhis menjadikan kita nggak mencapai nggak ngejar impian lagi gitu. Tapi justru malah ini akan membantu kita semua untuk apa ya? Ketika kita ngeset targetnya kita misalkan kita coba kejar tapi misalkan kita tidak tercapai, itu bisa dengan kita memahami gitu. Ini semua kan nafsu keinginan atau apa betul. Gitu. Justru lebih membantu kita di saat seperti itu gitu ya. Mungkin Dir kalau gue mau nambahin sedikit, gue juga dulu nggak ngerti konsep yang namanya hidup adalah penderitaan. Sampai waktu itu gue coba jadi latihan jadi biksu, jadi samanera di Taiwan. Jadi dulu gue juga nggak ngerti kenapa hidup itu adalah penderitaan. Bagi gue hidup tuh indah gitu. Hidup itu happy bagi gue gitu kan. Tapi gue baru ngerti pada saat gue latihan jadi biksu di Taiwan. Jadi gini, waktu gue latihan jadi biksu di sana, jadi samanera lah ya gue sebut ya. Gue pikir jadi samanera tuh enak, Dir. Kenapa? Karena gue kan dulu waktu pas gue lagi mau berangkat ke sana, gue berpikir nih, wah gue di Taiwan nih akan mendapatkan pencerahan nih kayaknya nih. Gue datang ke sana tiap hari meditasi, wah kayaknya gue dapat enlightenment nih gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Tapi pas gue nyampe ke sana ternyata nggak begitu. Menjadi samanera itu nggak mudah. Kita bangun pagi banget, bangun pagi subuh, udah meditasi, jam 6 pagi udah makan. Itu makan di sana, wah gila, itu benar-benar pengalaman terunik lah. Jadi kita sebagai samanera dikasih 3 mangkok nih. Terus 3 mangkok ini setelah kita makan, itu semua mangkok piring itu nggak boleh ada sisa sama sekali. Jadi mangkok-mangkok abis kita makan yang kotor itu akan disiram sama air hangat, air panas. Terus dikocok. Biar bersih gitu ya. Terus dituang ke mangkok yang lain. Wah pokoknya sampai mengkilat. Terus airnya udah butek kan tuh, udah bekas-bekas makanan yang kita minum. Setiap hari kayak gitu selama jadi samanera. Terus habis makan gitu, kerjanya tuh bukannya cuma meditasi, kerjanya tuh disuruh nyapu, ngepel, nyari sampah, terus nyabutin rumput-rumput liar, nyari tai kuda. Wah itu pokoknya di sana tuh kayak gitu. Dia tuh capek, jadi samanera tuh capek. Gua kira tuh cuma meditasi tok gitu. Ternyata enggak, ternyata kerjanya banyak, nyuci, ngepel, wah segala macem. Terus baru tidur malam. Terus sepanjang hari itu kita namaskara itu ribuan kali, Dir. Jadi namaskara diri sujud tuh ribuan kali sampai kaki itu udah gemeter. Wow. Terus wah itu pokoknya capek lah, intinya capek. Nah di hari-hari pertama gue ngerasa gila ini gue menderita banget nih. Itu baru definisi hidup adalah penderitaan tuh di situ. Itu capek banget, beneran capek banget gitu. Dan gue ngerasa gue pengen pulang aja deh. Kenapa? Karena gue capek-capek jauh-jauh datang ke Taiwan, disuruh kerja begini. Kalau disuruh kerja cari nyapu ngepel doang di Kebayoran Lama juga ada gitu. Tapi kenapa nyampe ke Taiwan gitu kan? Terus semakin lama sampai ada satu sesi gue tanya sama sefunya, sama gurunya. Gue bilang gini, Sefu, ini kenapa kita udah jauh-jauh ke Taiwan kok disuruh begini? Disuruh kerjaan-kerjaan yang kotor, capek gitu. Sefunya jawab begini, kami tahu kalian semua ini banyak banget, Dir. Yang ikut tuh sekitar 800 orang. Terus dari semua negara, dari orang bule, dari orang Afrika, orang Malay, semuanya ada gitu. Dia bilang gini, Sefunya, kami tahu kalian semua datang ke Fokwangshan ini itu dari latar belakang yang beda-beda. Dari ada yang pekerjaannya sangat tinggi, gajinya sangat besar, pengusaha, artis, atau siapapun yang punya latar belakang tuh oke gitu, tinggi sebenarnya. Sengaja kami taruh kalian ke kerjaan-kerjaan yang kotor dulu. Tujuannya apa? Supaya ego kalian turun. Karena pada saat ego kalian turun, di situ pintu belajar terbuka. Anggaplah pada saat kalian nyari tai kuda, pas kalian ketemu tainya, bilang ke dalam diri kalian, itu kotoran batin saya. Ambil tai kuda itu, buang. Seperti kita menemukan kotoran batin kita katanya.
Pas kita lagi nyari rumput liar juga sama seperti itu. Anggaplah itu kotoran-kotoran liar yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan, kita bisa menganggap itu sebagai meditasi gitu, sebagai fokus ke situ. Dan pada saat kita lagi kesana, kita merasa, aduh ini pekerjaan kotor, ini capek, ego turun tuh. Pas ego lagi turun, kita bisa dapat insight-insight. Itu katanya. Wah itu saya langsung senang banget tuh dapat ceramah itu, langsung berasanya besok. Awal yang ngelihat tai itu tai, ini ngeliat tai itu seperti kayak wah kayak itu emas ya, ngeliat kotoran emas. gitu, itu kotoran batin saya gitu. Ini jadi kayak ngeliat, jadi happy. Jadi berubah tuh pandangannya. Terus yang awalnya makan itu tadi makan makanan itu, yang awalnya merasa itu penderitaan, akhirnya jadi enak-enak aja. Berarti di situ gue dapat pembelajaran satu. Kenapa hidup adalah penderitaan? Karena pada saat lu menyelami penderitaan, lu berdamai dengan penderitaannya, lu happy. Jadi penderitaan itu cuma masalah kebiasaan. Mungkin kita disuruh makan nasi aking hari ini, kita merasa itu menderita. Tapi bagi orang yang udah bertahun-tahun makan nasi aking, dia nggak merasa itu menderita, karena dia udah berdamai sama nasi akingnya. Nah di situ yang gue belajar banget, dan di situ gue paham, oh kenapa dibilang hidup adalah penderitaan. Karena dengan menyelami penderitaan, kita mengerti kebahagiaan. Jadi sebenarnya it's just point of view yang dibalik sih. Gitu. Sebenarnya ini berarti masalah mindset gak sih? Jadi kayak yang awalnya tadi kita ngelihat tai itu ya udah ini kotoran dan kita menganggap mungkin ini sesuatu di luar kita gitu kan. Tapi ketika dibenerin mindsetnya, ini sebenarnya kotoran batinnya kita yang kita bisa ambil dan buang gitu istilahnya. Sebenarnya it's just point of view yang berbeda gitu. Cara memandangnya beda. Misalnya gini, gue pernah ikut retreatnya Ajahn Brahm. Ajahn Brahm itu mencoba mengajarkan dengan bahasa yang benar-benar simple banget, dengan bahasa yang fun, seru. Ajahn Brahm itu karena tahu mungkin banyak orang kalau dibilang hidup adalah penderitaan takut nih. Ajahn Brahm putar, hidup adalah kebahagiaan. 4 kesunyataan mulia sama Ajahn Brahm agak sedikit dimodif lah bahasanya, supaya orang nggak takut. Terus waktu gue ikut Plum Village juga sama, 5 Pancasila itu diganti jadi 5 mindfulness training. Disebut sama Plum Village. Terus berusaha untuk menghindari pembunuhan diganti dengan latihan cinta kasih disebutnya. Gitu. Jadi ada 5 semuanya diubah jadi kata-kata yang lebih tidak menakutkan. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita melihatnya aja sih. Makanya banyak orang yang kalau pengen belajar lebih dalam itu, gue coba saranin belajar yang ringan-ringan dari bukunya Ajahn Brahm, terus baca Plum Village karena itu sangat ringan banget untuk dibaca sehari-hari. Oke. I see. Nah, terus mungkin agak melanjutkan lagi nih. Kalau Yasa kan kalau kayak lihat di sosmednya ya gitu kan, itu kan cukup aktif gitu kan. Personal brandingnya bagus lah gitu. Ini mungkin pengen tahu dulu ini kebetulan atau memang ada strategi ke sana gitu misalnya. Jadi sebenarnya dulu gue nggak ada yang banyak tahu lah dulu nih sebelum mungkin 4-5 tahun yang lalu lah gitu. Cuma kayaknya ada beberapa hal yang bikin itu naik sih waktu itu ya. Pertama waktu itu gue mulai bisnis. Waktu gue mulai bisnis tuh kayaknya waktu itu gue mulai bisnis di waktu yang tepat dir. Jadi dapat momentum, timingnya tepat. Waktu gue mulai bisnis waktu itu di Indonesia tuh yang namanya cerita-cerita entrepreneur itu masih sedikit. Jadi pas ada anak muda jadi entrepreneur tuh kayak keangkat media terus. Jadi akhirnya lama-lama kayak banyak orang yang follow gue. Itu yang pertama. Yang kedua, gue suka nulis. Gitu. Gue di Instagram tuh suka nulis tuh. Suka bikin tulisan, sharing. Dan berapa kali tulisan tuh kayak viral gitu. Jadi banyak yang ngikutin gitu. Jadi bisa dibilang lumayan gak sengaja gitu. Jadi akhirnya lama-lama ya sampai ke sekarang deh. Gitu, nah berarti pengen nanya, mungkin ini masih sesuatu yang mirip nih. Pernah nggak sih mikir kayak kalau tadi kan kita ngomongin bisnis, kalau personal branding juga itu something yang kayak kayak Buddhis kan suka kayak itu tidak melekat atau apa gitu. Tapi dengan kita misalnya mencari nama, menurut saya personal branding kan membangun nama ya. Misalnya ketika kita mencoba membangun profil, membangun nama, ada bentroknya nggak sama kepercayaan di Buddhis? Mungkin kalau gua
gue ngerasa gini, gue ngerasa apa yang gue jalankan itu dalam misalnya dalam bisnis deh, dalam bisnis juga gue coba bahas singgung ke bisnis sedikit. Di bisnis gue ini kan bisnis sepatu nih Dir. Dulu gue sempet berbisnis sepatu, gue pakai leather yang dari animal leather, dari kulit sapi gitu. Nah ini agak ini masih kontroversi juga sih. Ada yang bilang itu juga ya berarti harusnya lu nggak boleh dong pakai animal leather karena kan ada menggunakan unsur dari makhluk hidup gitu. Tapi pada saat itu kalau gue sih pikiran simple, gue tidak melakukan pembunuhan secara langsung kepada si sapinya gitu. Gue tidak punya niat untuk membunuhnya, tidak punya action untuk melakukannya, tidak punya niatnya juga tidak terlaksana gitu. Jadi gue ngerasa itu masih oke. Tapi gue sadar pada saat bisnis gue makin gede, pasti kan ada yang namanya hukum supply and demand. Iya, betul. Pastilah gue yakin ada sedikit banyak mungkin karma buruknya juga. Akhirnya ya udah gue kurangin deh. Gue coba pakai sekarang synthetic leather. Jadi gue tahu karena bisnisnya makin gede, berarti harus ada mitigasinya lah karena mungkin udah ada berhubungan sama supply dan demand. Jadi gue punya usaha menuju ke sana. Itu di bisnis. Terus mungkin sama kayak gini, pas gue lagi makan seafood juga. Kalau gue lagi makan seafood, tanya sama waitersnya gitu, gue selalu tanya, yang live yang mana nih? Yang hidup, yang seger. Pasti kan dia bilang, oh yang ini pak, yang ini pak, yang ini pak. Ya, dia seneng banget gitu. Dia seneng kan, kasih tau nih pasti dia pengen cari yang hidup nih. Gue selalu yaudah gue pilih yang gak hidup gitu kan. Berarti kan intinya sebenarnya di niat kita kan, kita berusaha untuk semaksimal mungkin yang menghindari apa yang kita bisa. Sama juga dengan pertanyaan lo tadi, mungkin gue juga sulit memilah-milahkan niat gue. Pada saat gue ngeposting sesuatu, bisa aja niat gue dua kan. Niat gue emang gue pengen cari nama terkenal, atau gue emang bener-bener tulus gue pengen berbagi. Nah memang untuk memurnikan mensortir niat itu supaya 100% berbagi, gue rasa juga gue belum nyampe situ. Pasti adalah sedikit 5%, 10%, 20%, atau 30% gue punya pikiran gue juga pengen terkenal. Dan menurut gue sih itu manusiawi, karena gue juga masih manusia biasa yang banyak kekotoran batinnya. Cuma at least gue berusaha untuk meminimalisir ke situ. Pada saat gue melakukan sesuatu, gue berpikir apakah ini ada manfaatnya buat orang lain daripada tidak manfaatnya gitu. Apakah gue ngepost ini untuk impress orang lain supaya kagum sama gue, atau gue cuma pengen express diri gue. Jadi memang tipis kan tuh, tapi yang penting menurut gue adalah kita berusaha untuk ke arah yang positifnya. Sama juga dengan bisnis. Pada saat dapat profit gitu, kita punya intinya adalah mindsetnya adalah, wah gue pengen pakai ini abis ini buat hal-hal yang buruk, atau gue pengen pakai hal yang baik. Niatnya cuma kita yang tahu, tapi yang penting kita berusaha untuk selalu on the track, walaupun itu pasti susah. Gitu. Oh keren. Oke. Mungkin kepala gue sampai panas. Tapi ini sharing yang banyak banget kayak knowledge yang cukup dalam, bahkan mungkin yang kayak di depan tadi kita maksudnya tengah-tengah kita ada kayak ngebahas kayak soal bagaimana merubah mindset ya ketika lo menjadi samaner. Ini sebenarnya dalam tapi ngena banget sih gitu, karena selama ini mungkin orang-orang mikir kayak Buddhis ya mungkin ini ya penggunaan kata juga gitu, problem penggunaan kata juga kayaknya kok hidup kok menderita sih gitu kan. Terus kayak kok mengontrol nafsu pikiran atau apa, nafsu keinginan atau apa, gimana sih, jadi gimana sih hidupnya harusnya gimana sih gitu secara Buddhis gitu. Tapi ternyata sebenarnya ya justru ini adalah sebuah hal yang bisa kita pegang selama kita menjalani kehidupan yang memang benar gitu. Kehidupan itu kan pasti penuh dengan ya penderitaan sebenarnya gitu. Cuman kita juga justru dengan tahu ilmu ini, pengetahuan ini gitu, justru itu mengubah mindsetnya kita gitu kan. Ya. Betul. Mungkin boleh terakhir Yasa boleh share misalnya buku apa yang selama ini menjadi apa ya kayak yang selalu sangat inspiratif buat Yasa, atau mungkin tadi kan juga ada menyarankan nih buat teman-teman yang baru mau belajar, mungkin boleh dari bukunya ini ya. Siapa mungkin kalau yang berkaitan sama Buddhis ya. Gue suka banget sama bukunya Ajahn Brahm, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Menurut gue itu buku yang pertama sangat universal, nggak ada batas sama sekali. Apakah sebenarnya sama konsep Buddhis kan. Sebenarnya untuk menjalankan dharma ya sebenarnya nggak harus lu di KTP-nya tertulis sebagai agama Buddha. Jadi pada saat gue baca buku Ajahn Brahm, kenapa itu gue suka banget, karena buku ini tuh
nggak ada barriernya. Semua orang yang baca buku itu bisa relate, karena di bukunya Ajahn Brahm itu ngajarin soal mindfulness, self love, terus soal cinta kasih yang universal gitu. Itu yang gue suka. Jadi buku Ajahn Brahm menurut gue adalah buku paling oke lah kalau kita pengen belajar the way of life-nya Buddhism. Terus satu buku juga yang gue suka banget, namanya Beginner's Mind. Jadi Beginner's Mind ini ditulis sama seorang biksu juga, namanya Shunryu Suzuki. Jadi Shunryu Suzuki ini adalah guru Zen Buddhism yang dari Jepang. Jadi itu gue juga baca, suka banget. Jadi di buku itu dijelasin bahwa orang itu bisa maju, kita nih sebagai manusia kita bisa grow kalau kita punya yang namanya Beginner's Mind. Beginner's Mind itu adalah konsep, gampangnya ya lo stay foolish and stay hungry lah kalau kata Steve Jobs. Jadi jangan menuhkan cangkir lo, dikosongin cangkirnya supaya lo bisa belajar. Jadi itu diajarin sama dia. Kedua, yang ketiga ada buku bagus banget juga. Ini gue lupa. The Joy of Living. The Joy of Living ini yang nulis sama Yongge Mingyur Rinpoche. Itu juga bagus banget. Jadi itulah tiga buku yang mungkin relate sama Buddhis yang menurut gue paling bagus. Oke, mantap. Tadi gue bilang terakhir, tapi ini kayak terakhir banget siap, nih. siap. Ada nggak tokoh yang selama ini lu kayak sangat menginspirasi lu dalam menjalankan bisnis tapi diseimbangkan dengan kehidupan spiritual? Wih, ada nggak nih misalnya? Siap. Mungkin kalau di Indonesia ini yang gue tahu ya, beliau sangat berusaha bagus sekali menjalankan bisnisnya juga oke banget, besar banget, dan juga berusaha menjalankan spiritualnya dengan sangat baik. Karena gue pernah ikut beberapa kali sesinya dan sangat inspiring banget buat gue, itu Pak Sudamek. Jadi Pak Sudamek ini pendiri dan pemilik dari Garuda Food. Gue pernah dengerin sesi sharingnya dan inspiring banget karena dia cerita bagaimana dia di Garuda Food itu menjalankan bisnis tapi supaya tetap right on the track lah gitu. Jadi mungkin kalau yang pebisnis Pak Sudamek. Oke. Gitu. Wow, keren banget. Sharing yang sangat gue kayak belajar banyak gitu dari kita, biarpun ngobrolnya cuman sebentar gini ya. Ya, thank you banget ya buat Indira, waktunya hari ini. Ya, thank you banget. Nah, Sobat Nanda tadi juga udah denger banyak banget sharing dari Yasa Singgi ya kan. Jadi sebenarnya untuk menjadi sukses ya kan itu sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan ketika kita mau mendalami spiritual, mendalami ajaran Buddhis, ajaran Dhamma gitu. Nah, justru dengan demikian kita akan bisa punya mindset yang lebih clear ketika kita menemukan misalnya ada let's say problem dalam kehidupan gitu kan, atau mungkin buat teman-teman berbisnis misalnya lagi ngeset targetnya belum tercapai gitu. Justru ini menjadi bekal yang sangat kuat banget buat teman-teman semua untuk terus bertahan dan melanjutkan perjalanan. Semangat terus buat semua Sobat Nanda, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.